Memisahkan NU dengan PKB sama dengan menjadikannya tanah tak bertuan dan membingungkan Nahdliyin. Pilihan elit Nahdliyin untuk menjauhkan NU dari politik kekuasaan walaupun benar tetapi tetap tidak benar. Dua diksi ini, benar dan benar, sudah mafhum di lingkungan Nahdliyin berkebudayaan Jawa, tetapi benar dan benar penting dijelaskan lebih jauh karena NU adalah milik semua putra bangsa. Orang Jawa mengartikan benar serupa dengan benar dalam kosakata bahasa Indonesia, sedangkan benar lebih dekat pada kosakata arif bijaksana. Jadi, jika sesuatu disebut benar tapi tidak benar, berarti sesuatu itu sudah benar dalam pertimbangan akal rasional, tetapi tidak arif bijaksana karena menyisakan sesuatu yang mengganjal di hati. Menjauhkan NU dari politik kekuasaan memang benar, tetapi tidak bijaksana. Politik kebangsaan adalah utopia kalangan elit Nahdliyin yang pada gilirannya akan merugikan warga Nahdliyin akar rumput atau grassroots. Pengalaman menunjukkan warga Nahdliyin dimobilisir pada setiap pesta demokrasi dengan janji-janji manis berbalut ideologis. Perhatikan pada pengalaman Pilpres 2019, pada masa-masa kampanye, Cawapres Ma'ruf Amin sempat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atas tuduhan black campaign atau kampanye hitam. Saat itu Ma'ruf Amin dinilai mengatakan bila pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kalah, maka NU dan pesantren akan jadi fosil alias punah. Untuk apa menakut-nakuti NU dan pesantren jika memang pada dasarnya tidak ikut campur dalam politik kekuasaan? Tetapi, elit Nahdliyin yang terus-menerus menggemakan ide politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan, tidak mau jujur. Padahal, Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, dan politik Islam tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Menjauhkan NU dan Nahdliyin dari politik kekuasaan bertentangan dengan spirit keislaman di satu sisi. Dan di sisi lain, juga bisa membodohi warga Nahdliyin karena tidak menyadarkan mereka bahwa satu suara sangat berharga. Warga Nahdliyin yang tidak sadar bahwa satu suara mereka sangat berharga jatuh pada kebingungan. Mereka tidak tahu harus bagaimana memanfaatkan suara aspirasi mereka sendiri. Dalam kebingungan inilah, ketika para bakul politik datang, maka warga Nahdliyin di level akar rumput bisa terseret ke berbagai partai politik yang bermacam-macam. Jumlah besar mereka menjadi buih di lautan yang tidak berharga. Dalam suasana kebingungan warga Nahdliyin yang sama ini pula, elit-elit Nahdliyin datang bagaikan seorang hero atau pahlawan. Mereka menawarkan janji-janji manis ideologis, memobilisir massa akar rumput ke dalam satu barisan yang sama untuk mendukung salah satu pasangan calon. Sampai-sampai tanpa disadari, warga akar rumput ini sudah sepenuhnya basah kuyup oleh politik kekuasaan praktis pragmatis. Ini adalah bentuk kemunafikan elit Nahdliyin yang pro ide politik kebangsaan di level wacana, tetapi menjadi bandar di level politik kekuasaan. Kemunafikan semacam ini tidak boleh dipertahankan terus-menerus, karena hanya akan membodohi warga Nahdliyin di level akar rumput. Sebaliknya, sejak dini sekali, elit-elit Nahdliyin secara serentak mengajarkan warga akar rumput tentang pentingnya suara mereka, tentang betapa berharganya aspirasi politik mereka, sehingga mereka harus menyalurkan aspirasi itu lewat partai politik. Menyalurkan aspirasi lewat partai politik adalah bentuk konkret dan paling sederhana yang bisa dipahami oleh warga Nahdliyin akar rumput. Itulah sejatinya bentuk politik kekuasaan itu sendiri. Jika ada elit-elit Nahdliyin yang mengampanyekan politik kebangsaan, tetapi pada saat yang sama mengafirmasi penyampaian aspirasi lewat partai politik, maka ia telah berdosa dan berbuat keji. Penulis berpendapat, ide politik kebangsaan yang ditujukan untuk memisahkan Nahdliyin dari politik kekuasaan adalah ide yang digawangi oleh sekelompok orang yang ingin mencarikan suara warga NU. Dalam suasana yang cair itu, maka warga NU menjadi tanah tak bertuan. Siapa saja dipersilakan untuk memperebutkannya. NU menjadi objek yang pasif, bukan lagi subjek yang aktif. Nasib suara warga ditentukan oleh kekuatan eksternal, bukan oleh dirinya sendiri. Di masa depan, warga Nahdliyin tidak punya pilihan lain selain mengkonsolidasikan suara dan aspirasi. Jangan mudah dipecah belah. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya adalah memastikan untuk menyalurkan seluruh aspirasi warga NU ke dalam satu partai politik saja. Selain itu juga perlu diketahui, nominal harga suara yang terkonsolidasi jauh lebih mahal daripada harga suara yang dijual secara eceran atau ketengan.
Ini yang sangat tidak disukai oleh partai politik. Sebab, jika suara warga Nahdien bersatu, maka tidak ada uang yang bisa membeli mereka, kecuali seharga kursi RI 1. Tetapi, semakin dijual secara ketengan atau eceran, maka satu kursi di tingkat daerah pun sulit dicapai. Coba perhatikan pilkada tahun 2020. Warga NU menderita kekalahan. Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah contoh betapa ruginya suara Nahdien yang kalah di pentas politik. Hal itu wajar terjadi karena sebuah kesalahan filsafat politiknya selama ini yang bermuka dua, menolak politik kekuasaan, mendukung politik kebangsaan. Ini adalah gagasan paling absurd di era seperti sekarang. Karena itulah, warga Nahdien jangan menjual suara mereka secara eceran atau ketengan, tetapi jual dalam satu bingkai soliditas dan keutuhan. Mengingat harga suara yang solid, bersatu padu, satu visi misi jauh lebih mahal daripada harga satu eceran, maka satu-satunya cara paling strategis untuk mendapatkan harga murah dari warga NU adalah memecah belah. Dan satu-satunya cara paling efektif memecah belah tingkat soliditas suara warga Nahdien adalah mengkampanyekan ide politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan, tetapi diiringi oleh kemunafikan, berupa tindakan diam-diam memobilisir warga NU untuk mendukung pasangan tertentu atau partai tertentu atau non-NU. Kemunafikan ini wajar diganjar atau dibalas dengan kekalahan pada Pilkada 2020. Setelah soliditas suara warga Nahdien tercapai, memang tantangan berikutnya adalah saluran kepartaian. Tidak mudah mempertahankan soliditas karena sistem politik di Indonesia adalah multipartai. Tetapi hal ini hanya soal teknis, yang substansial tetap soliditas suara warga Nahdien. Dan menurut penulis, hanya PKB saluran politik Nahdien yang paling tepat, agar pada Pilpres 2024 nanti, seluruh suara warga Nahdien didistribusikan via PKB. Karena sejak Pilpres 2014, 2019, sampai sekarang, kontribusi PKB sangat besar dan nyata untuk kemaslahatan pesantren dan Nahdien. Apalagi PKB satu-satunya partai yang lahir dari rahim suci NU. Sebaliknya, memisahkan NU dan PKB atas nama politik kebangsaan dan membuat warga Nahdien menjadi floating mass atau tanah tak bertuan sehingga ambyar dan menyebar ke berbagai partai. Hal itu adalah pengkhianatan terbesar bagi NU dan kepada para masyaikh pendiri NU dan PKB. Sebab, partai-partai selain PKB bukan anak kandung NU. Siapapun ngaku warga NU wajib ber-PKB. Itulah slogan yang tepat menuju pemilu 2024. Wallahu a'lam bishawab.